Halo, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 atau 26 untuk pegawai tetap. Sebelumnya kita bicara tentang apa itu PPh pasal 21 atau 26. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari pekerjaan atau jabatan, dari jasa yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi. Nah, atas penghasilan ini baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun, apabila yang menerimanya adalah subjek pajak dalam negeri, dia akan dipotong PPh pasal 21. Namun jika yang menerimanya adalah subjek pajak luar negeri, maka dia akan dipotong PPh pasal 26. Nah, siapa pemotong PPh pasal 21 ataupun 26? Ya, pertama adalah yang memberi kerja dari orang pribadi atau badan. Misalnya ada seorang karyawan, maka yang memotong PPh pasal 21 adalah perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Nah, terus kalau dia pegawai negeri, maka yang memotong adalah bendahara atau pemegang kas di instansi pemerintah di mana pegawai negeri tadi bekerja. Kemudian kalau dia pensiunan, maka pemotong PPh pasal 21 itu dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lain. Nah, kalau misalnya karyawan yang kerja di pihak yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya kantor notaris gitu ya, kantor notaris di mana notarisnya itu adalah seorang pekerja bebas. Maka karyawan yang bekerja di kantor notaris itu pemotongnya adalah si notaris tersebut sebagai orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau misalnya ada suatu kegiatan, katakanlah ada event gitu ya, kemudian ada beberapa orang bekerja membantu terlaksana event itu, maka pemotongnya adalah penyelenggara kegiatan. Pada prinsipnya pemotongnya itu adalah si pemberi penghasilan yang membayarkan gaji, upah, honor kepada para orang pribadi yang memberikan bekerja atau memberikan jasa atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Namun ada yang tidak termasuk sebagai pemotong meskipun dia pemberi kerja. Siapa? Yaitu yang bukan subjek pajak, yaitu kantor perwakilan negara asing yang memang dia bukan subjek pajak. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka bukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi sebenarnya pemotong pajak untuk orang pribadi itu hanya untuk usahawan atau pekerja bebas. Namun kalau misalnya seorang karyawan yang tidak melakukan usaha atau juga tidak mempunyai pekerjaan bebas, dia tidak bisa menjadi pemotong. Ya, tidak bisa menjadi pemotong pajak. Jadi jika ada orang-orang yang bekerja pada seseorang yang bukan pekerja bebas atau bukan usahawan, maka dia tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, sama seperti misalnya orang Indonesia bekerja di kantor perwakilan negara asing, katakanlah kerja di salah satu kedutaan besar. Dia tidak dipotong PPh pasal 21 oleh si pemberi kerja, namun tidak menggugurkan bahwa dia sebenarnya terutang PPh. Perbedaannya adalah jika misalnya seseorang, katakanlah Bapak Abdullah misalnya, Bapak Abdullah katakanlah punya penghasilan 100 juta. PTKP-nya penghasilannya itu 100 juta, PTKP-nya misalnya dia K3 72 juta. Maka dia ada penghasilan sebesar 28 juta yang terutang PPh pasal 21. Jika Bapak Abdullah di kantornya atas pekerjaannya dipotong PPh pasal 21, maka si 28 juta tadi itu terutang 5%, berarti 1.400.000. Nah, 1.400.000, namun misalnya di kantornya sudah dipotong PPh pasal 21, katakanlah sama 1.400.000, maka waktu pelaporan SPT tahunan itu dia melaporkan tapi PPh terutang itu sudah sama dengan PPh yang sudah dipotong. Artinya dia tidak perlu menambahkan pembayaran pajak karena sudah sama. Namun misalnya Bapak Abdullah kerjanya di salah satu yang bukan pemotong pajak, katakanlah tadi di salah satu kedutaan besar dengan gaji yang sama, PPh terutang sama, yaitu 28 juta hasil dari penghasilan neto 100 juta dikurangi PTKP 72 juta. Namun karena tidak dipotong oleh pihak pemberi kerja karena bukan pemotong,
dia karena bukan subjek pajak, maka di akhir tahun si PPh terutang sebesar 1.400.000 itu harus dilunasi oleh Bapak Abdullah karena beliau belum dipotong PPh oleh pemberi kerja. Ya, itu perbedaannya. Jadi jika seseorang bekerja di kantor yang bukan pemotong pajak, dia tetap di akhir tahun harus melaporkan berapa pajak terutangnya, namun dia tidak punya kredit pajak karena penghasilannya tidak dipotong pajak oleh si pemberi kerja. Nah, sekarang hak dan kewajiban pemotong. Hak bagi pemotong, dia punya hak atas kelebihan jumlah penyetoran PP pasal 21. Jadi kalau ada kelebihan, dia bisa minta dipindah bukukan dengan pajak terutang yang lain, atau misalnya minta dikembalikan. Kemudian mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PP pasal 21 dan mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Kemudian kewajibannya sebagai pemotong, dia mendaftarkan diri. Jadi pemotong pajak itu harus seseorang atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kemudian menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang, melaporkan penyetoran PPh pasal 21, dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pihak yang dipotong. Ini harus ya, karena bagi pihak yang sudah dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal lainnya, si bukti potongnya itu kan bisa menjadi bukti bahwa dia sudah dibayarkan pajaknya, sudah dipotong pajaknya. Dan untuk PPh pasal yang masuk kategori tidak final, itu bisa jadi kredit pajak. Namun jika seseorang sudah dipotong pajaknya oleh si pemberi kerja namun tidak dapat bukti potong, maka dia nggak bisa ngeklaim bahwa dia sudah dipotong. Nah, karena tidak bisa ngeklaim, mau tidak mau dia harus dianggap masih belum bayar pajak. Makanya si pemotong atau si pemberi kerja harus memberikan bukti potong. Kemudian, nah ini sebenarnya apa bedanya bukti potong PPh 21? Sebenarnya sama yang kalimat berikutnya kepada pegawai tetap. Sebenarnya sama-sama semua penghasilan itu jika memang dipotong PPh 21 itu harus dikasih bukti potong. Namun memang bukti potong untuk pegawai tetap itu bentuknya berbeda dengan bukti potong yang bukan pegawai tetap. Nanti kita lihat ya, berikutnya lagi. Siapa saja yang dipotong PPh pasal 21 atau 26? Yang pertama adalah seseorang yang sudah dianggap sebagai pegawai. Kemudian penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Kemudian bukan pegawai. Nah, maksud bukan pegawai ini dijelaskan adalah pihak-pihak, biasanya ini pekerja bebas. Jadi pihak-pihak atau orang-orang yang dia itu karena keahlian atau keterampilannya, dia bisa memberikan jasa kepada pihak lain tanpa perlu menjadi pegawai di perusahaan atau di instansi tertentu. Misalnya tenaga ahli, seniman, pekerja seni, pembawa acara, olahragawan, kemudian penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas, kemudian pengelola proyek, pembawa pesanan yang menemukan langganan, kemudian perantara ya, maklar, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM atau direct selling. Nah, ini orang-orang ini dia bisa memberikan jasa kepada pihak lain, tapi kemudian karena atas jasanya tersebut pihak lain membayarkan, tapi orang tersebut tidak dianggap sebagai pegawai di sana. Maka masuk kategori dia sebagai penerima penghasilan dipotong PPh pasal 21 bukan pegawai. Ada juga penghasilan yang dipotong yang di PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemegang honorer, calon pegawai penerima upah harian, mingguan atau borongan dan satuan. Jadi ini sih orang-orang yang mungkin tidak terdaftar sebagai pegawai tetap, tapi mungkin untuk beberapa waktu dia membantu perusahaan. Katakanlah perusahaan lagi dapat pesanan banyak, kemudian dia
mempekerjakan pegawai harian lepas, namanya juga harian lepas. Dia hanya bekerja sampai waktu tertentu saja ketika perusahaan membutuhkan. Nah, itu juga salah satu yang dia dipotong PPh pasal 21. Atau misalnya kembali ada pesanan banyak, perusahaan kekurangan pegawai, maka dia mencari pegawai borongan misalnya, dan seterusnya. Itu yang kategori yang pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, honorer, calon pegawai penerima upah harian, mingguan, borongan, dan satuan. Berikutnya lagi adalah mantan pegawai yang menerima bonus, jasa produksi, THR, dan sebagainya. Jadi ada seseorang, mungkin dia pernah kerja di perusahaan tertentu, kemudian dia keluar. Namun ada penghasilan yang ketika dia keluar belum dibayarkan. Nah, setelah dia keluar baru dibayarkan. Maka itu juga dipotong PPh pasal 21 atau 26. 21 buat dalam negeri. Kemudian, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama, misalnya komisaris independen. Jadi mungkin banyak dosen, misalnya dosen itu banyak yang resminya atau tetapnya sebagai dosen, tapi karena keahliannya dia ditunjuk sebagai komisaris independen di salah satu perusahaan misalnya. Nah, ketika dia kerja sebagai komisaris independen di perusahaan tersebut, status dia bukanlah pegawai tetap di perusahaan tersebut, maka dia dipotong PPh pasal 21. Kemudian penerima dana pensiun yang masih aktif sebagai pegawai. Nah, biasanya para pegawai itu kan dipotong penghasilannya untuk dana pensiun. Nah, dana pensiun itu nanti dibayarkan ketika dia sudah pensiun. Namun dana pensiun itu sesekali karena kebutuhan si pegawai yang masih bekerja mengambil dana pensiun yang sudah dia tabung. Nah, itu sih waktu kita mengambil dana pensiun tersebut ketika dia masih bekerja, maka dipotong PPh pasal 21. Berikutnya lagi adalah peserta kegiatan. Apakah sebagai peserta lomba, apakah peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, apakah sebagai anggota kepanitiaan, ataukah peserta pendidikan, pelatihan dan magang, atau kegiatan-kegiatan lain di mana dia memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut, itu juga dipotong PPh pasal 21 atau 26. Kalau tadi kita bicara tentang pemberinya gitu ya, pemberi dan penerima. Pemberi tadi yang jadi pemotong dan yang bukan pemotong. Kemudian sekarang kita bicara apa sih yang dipotong, PPh pasal 21, penghasilan apa saja yang dipotong oleh PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. Misalnya penghasilan teratur tuh gaji, tidak teratur tuh misalnya bonus, karena belum tentu akan ada setiap bulan, bahkan tiap tahun pun belum tentu ada. Kemudian penghasilan atau yang diterima atau diperoleh penerima pensiun bersifat teratur atau tidak teratur. Penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Itu juga dipotong PPh pasal 21. Kemudian penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa baik upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Itu juga dipotong PPh 21. Berikutnya lagi adalah imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan. Termasuk natura atau kenikmatan dari bukan wajib pajak atau wajib pajak PPh final, wajib pajak norma penghitungan khusus. Sebentar. Jadi gini, sebenarnya natura kenikmatan kita harus hati-hati karena ada natura kenikmatan yang bukan objek PPh pasal 21, ada juga natura kenikmatan yang jadi objek PPh 21. Natura atau kenikmatan itu adalah penghasilan yang diterima tidak dalam bentuk uang, ya, tapi dapat dalam benefit in kind atau natura atau kenikmatan. Jadi penghasilan yang tidak dalam bentuk uang, seperti misalnya sembako, atau mungkin misalnya dikasih HP, handphone ya, telepon genggam, atau dikasih rumah dan sebagainya. Nah, intinya adalah penghasilan yang diterima tidak dalam bentuk uang. Jika pemberi penghasilan, ya, si yang membayarkan itu masuk kategori bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai PPh final. Misalnya gini deh, bukan wajib pajak, katakanlah kedutaan besar atau lembaga internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak, dia memberikan natura.
kepada karyawan, maka itu dianggap sebagai penghasilan. Tapi ketika ketika suatu badan yang masuk kategori wajib pajak memberikan natura dan dia menggunakan katakanlah dia menggunakan pembukuan jadi pengusaha kena pajak, dia memberikan natura yang sama, maka itu dianggap bukan penghasilan. Kemudian wajib pajak yang dikenakan PPh final, misalnya konstruksi itu masuk kategori yang dikenakan PPh final, maka natura yang diberikan kepada karyawannya itu dianggap sebagai penghasilan. Kemudian juga para wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus, maka natura yang diterima karyawannya itu masuk sebagai penghasilan. Berikutnya lagi, imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan lain ini juga masuk kategori yang dipotong PPh pasal 21. Berikutnya lagi adalah penghasilan berupa honorarium atau imbalan bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang tadi saya sampaikan. Misalnya komisaris independen kan dia dapat honor ya, atau dia dapat gaji dari perusahaan di mana dia jadi komisaris, maka dia dipotong PPh pasal 21. Berikutnya lagi, penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, dan imbalan tidak teratur lain diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang tadi sudah disampaikan, mantan pegawai dia dapat bonus atau dapat penghasilan lain setelah dia sebenarnya mungkin haknya itu sebelum dia keluar. Namun ketika dia keluar, hak itu belum dibayarkan setelah dia keluar, maka dia dipotong PPh pasal 21. Berikutnya lagi, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih aktif sebagai pegawai. Tadi sudah disampaikan, seorang pegawai dia sudah menyimpan di dana pensiun karena kebutuhan, diambil sebagian. Nah, itu menjadi objek PPh pasal 21. Namun, ada penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 atau tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah manfaat atau santunan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Ini maksudnya klaim asuransi. Klaim asuransi misalnya Ibu Dina misalnya, kemudian dia sakit ke rumah sakit, dia mengajukan klaim asuransi, dibayar oleh asuransi katakanlah 50 juta. Nah, klaim asuransi sebesar 50 juta ini bukanlah objek PPh pasal 21. Natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Ini lanjutan yang tadi ya. Tadi saya sudah sampaikan natura atau kenikmatan atau penghasilan yang tidak dalam bentuk uang. Kalau yang menerimanya adalah dia bekerja untuk pemerintah atau oleh kepada wajib pajak yang misalnya bukan pengusaha kena pajak, si natura kenikmatan ini bukan objek. Tapi jika seseorang menerima natura kenikmatan dari pemberi kerja bukan subjek PPh, ya bukan wajib pajak berarti, kemudian kantornya itu dikenai PPh final atau kantornya itu menggunakan norma penghitungan khusus, maka si natura atau kenikmatannya ini adalah objek PPh. Berikutnya lagi adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua. Maksudnya begini, kalau nanti kita belajar waktu kita menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, itu kan biasanya ada iuran pensiun yang dibayar. Jika iuran yang pensiun yang dibayar ini biasanya terdiri yang dibayarkan oleh kantor tempat dia bekerja, instansi pemerintah atau perusahaan gitu ya, entitas tempat kantor bekerja, dan dibayarkan oleh si karyawan. Nah, iuran tunjangan hari tua ini tidak dihitung sebagai penghasilan. Iuran untuk THT JHT ya, iuran tunjangan hari tua atau jaminan tidak juga dihitung sebagai pengurang. Ya. Berikutnya lagi adalah zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, juga bukan objek. Kemudian beasiswa yang diterima oleh warga negara Indonesia yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Beasiswa memang bukan objek pajak penghasilan selama tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan istimewa.
berikutnya lagi, nah ini kita sampaikan diulang ya, natura kenikmatan diperhitungkan sebagai penghasilan jika yang memperolehnya adalah bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai PPh final yang memberikan ya, atau wajib pajak yang menggunakan nama penghitungan khusus. Nah, tersebut merupakan objek pajak bagi penerimanya dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pihak yang memberikan. Jadi dia memang non taxable atau non deductible. Maksudnya gini, dia itu objek pajak bagi karyawan yang menerima natura, tapi bagi si kantor itu tidak boleh jadi biaya. Intinya kayak gitu. Natura ini bisa berupa makanan minuman untuk semua karyawan, pakaian seragam dalam rangka untuk karyawan dalam rangka keselamatan dan keamanan kerja, itu bukan merupakan objek bagi penerimanya dan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang memberikan. Kalau kita nanti bicara tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan waktu kita menghitung rekonsiliasi fiskal ya, waktu kita menghitung berapa sih tarif PPh badan yang harus dibayar, itu kan biasanya, dan dia menggunakan pembukuan, berarti dia pengusaha kena pajak, berarti kan kita menghitung berapa pendapatan yang boleh diperhitungkan dan berapa biaya-biaya yang boleh diperhitungkan. Nah, itu ada biaya-biaya yang boleh dihitung sebagai biaya, ada juga biaya yang tidak boleh dihitung sebagai biaya. Nah, natura kenikmatan ini masuk kategori sampai syarat tertentu dia boleh jadi biaya. Contohnya, tapi banyak natura kenikmatan yang tidak boleh menjadi biaya. Ini tidak dibahas khusus di sini karena kita hanya akan membahas PPh 21. Cuma di sini disampaikan makan minum karyawan untuk seluruh karyawan maupun pakaian seragam dalam rangka keselamatan dan keamanan kerja itu boleh jadi biaya. Tapi pakaian seragam biasa itu nggak boleh jadi biaya waktu kita menghitung berapa penghasilan itu untuk mencari PPh terutang di akhir tahun. Bukan ini tidak ada kaitan, itu bukan di PPh pasal 21, itu di topik yang lain. Berikutnya lagi, PPh 21 yang ditanggung pemberi kerja atau pemerintah itu merupakan contoh penerimaan dalam bentuk natura. Jadi PPh kadang-kadang karyawan ini ada yang dia dipotong PPh 21 dan PPh 21 menjadi pengurang penghasilannya dia. Katakanlah misalnya penghasilannya dia itu kena pajak berapa? Misalnya 250.000 pajaknya. Padahal seharusnya dia nerima gaji, setelah hitung macam-macam gitu ya, setelah itu harusnya dia dapat penghasilan yang diterima itu 10 juta. Tapi karena dipotong pajak 250.000, maka dia menerima hanya 9.750.000. Nah, tapi ada yang memang dipotong langsung dari karyawan. Namun ada juga kantor yang menanggung PPh 21-nya. Sehingga PPh pasal 21 yang ditanggung oleh si kantor itu masuk bagian atau masuk sebagai natura atau kenikmatan. Ini contoh-contoh ya. Gaji dan tunjangan kinerja itu masuk sebagai objek. Tunjangan PPh yang dibayar pemerintah itu masuk sebagai objek. Punten, bedakan PPh 21 yang ditanggung dan tunjangan. Itu beda ya. Kalau tunjangan PPh, dia masuk kategori objek pajak dan dia bukan natura. Sementara PPh yang ditanggung itu merupakan natura. Kemudian klaim asuransi kecelakaan bukan objek, yang tadi ya, klaim asuransi, pembagian seragam satpam itu bukan objek. Uang lembur itu objek. Pemberian infak dari dompet duafa yang pendirinya telah disahkan oleh Kementerian Agama bukan objek. Honor guru tidak tetap objek. Uang arisan dari Dharma Wanita kantor bukan objek. Catering pegawai PT ABC yang disediakan kantor itu objek. Kemudian beasiswa S2 dari LPDP itu bukan objek. Itu contoh-contohnya ya. Iuran pensiun versus premi asuransi. Kalau kita tinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan, iuran pensiun kan tadi sudah disampaikan, iuran pensiun itu ada yang dibayar sendiri, ada yang dibayar oleh pemberi kerja. Kalau dia dibayar sendiri, dia menjadi pengurang waktu kita mencari penghasilan itu.
sebelum dihitung PPh pasal 21. Tapi kalau dibayar pemberi kerja, dia bukan objek PPh. Ya, jadi tidak dihitung sebagai penghasilan dan tidak dihitung juga sebagai pengurang. Namun, premi asuransi yang dibayar sendiri oleh karyawan, dia bukan pengurang, tapi premi asuransi yang dibayarkan perusahaan atau kantor, dia merupakan objek pajak penghasilan. Kemudian, pembayaran atau penggantian bagi penerima, kalau iuran pensiun itu adalah objek PPh, tapi kalau premi asuransi bukan objek PPh. Tadi ya, pembayaran pengganti klaim asuransi itu bukan objek PPh, tapi iuran pensiun, dana pensiun yang kita ambil ketika masih pegawai tetap, dia merupakan objek pajak penghasilan. Ini sedikit mengulang mengenai PTKP ya. PTKP terakhir ini per tahun 2016. Untuk diri pribadi wajib pajak, orang pribadi ya, 54 juta ditambah tanggungan 4.500.000 bagi jika menikah, biasanya suami ya menanggung istri. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang, 4.500.000. Jadi 4.500.000 kali 3 kalau ada. Bu, kalau anaknya lebih dari 3 yang dihitung cuma 3. Nah, penerapannya berdasarkan per tanggal 1 Januari. Namun, untuk karyawati tolong dilihat bagaimana statusnya. Kalau status dia kawin, maka dia hanya menanggung dirinya sendiri. Jadi dia TK 0. Kenapa? Karena misalnya gini, dia menikah punya anak 2, suaminya juga bekerja. Nah, nanti status suaminya, NPWP-nya misalnya masing-masing ya, si suami sama si istri punya NPWP masing-masing. Suaminya statusnya adalah K2, sementara si istri statusnya adalah TK 0. Kenapa? Karena si suami dia punya 54 juta, ditambah karena nikah dia tambah 4,5 juta, ditambahkan anaknya 2 kali 4,5 juta. Sementara si istri dia hanya menanggung dirinya sendiri sebesar 54 juta karena status kawin dan anaknya ditanggung oleh suami. Namun, jika suaminya tidak berpenghasilan, tidak bekerja, istrinya yang bekerja, maka status itu pindah ke istri. Ya, maka dia menanggung dirinya sendiri, kemudian status kawin dan tanggungan anak. Jadi kalau tadi kan status nikah punya anak 2, suami bekerja, maka suami K2, istri TK 0. Tapi kalau misalnya suami tidak bekerja, maka statusnya sekarang si istri menjadi K2. Ya, menjadi K2. Jadi dia menanggung dirinya, menanggung suaminya gitu ya, yang 4,5 juta dan jumlah anak dikali 4,5 juta. Kalau dia tidak kawin, maka menanggung dirinya sendiri sebagai wajib pajak dan dia boleh menanggung maksimal 3 orang. Yang ini ya, yang ditanggung sama dengan yang ini tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, maksimal 3 orang. Jadi dia boleh nanggung anak, boleh nanggung orang tua selama tidak yang ditanggung itu belum berpenghasilan. Nah, khusus untuk yang suami tidak bekerja, sementara istrinya bekerja dan istri jadi posisinya kawin menanggung sekian orang, itu harus ada bukti tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan. Berikutnya lagi adalah tarif pajak penghasilan. Ini hanya mengingatkan bahwa waktu ngitung PPh 21 kita menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, di mana penghasilan neto sampai dengan 50 juta atau penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, kalau di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, kalau di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, di atas 500 juta tarifnya 30%. Misalnya seseorang penghasilannya adalah 600 juta, penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP ya. Dan jadi penghasilan itu dikurangi PTKP dapat penghasilan kena pajak itu ada 600 juta. Maka dia kena pajak
50 juta kali 5% ditambah 200 juta kali 15% ditambah 250 juta kali 25% ditambah 100 juta dikali 30%. Bagi penerima penghasilan atau wajib pajak yang tidak punya NPWP, maka tarifnya 20% lebih tinggi, atau PP 21-nya 120% dari PP yang seharusnya dipotong jika ber-NPWP. Misal, dia penghasilan kena pajaknya katakanlah 45 juta. Ya, tarifnya kan harusnya 5% karena di bawah 50 juta. Tapi karena dia tidak ber-NPWP, maka dia dipotong pajaknya menjadi 6%, 20% dari 120% dari 5% dan seterusnya. Namun ini hanya untuk PPh tidak final. Kalau untuk PPh final tidak dipotong lebih tinggi 20%. Ya, karena nanti PP pasal 21 ada yang sifatnya final dan ada yang sifatnya tidak final. Jika pegawai tetap ber-NPWP sebelum pemotongan bulan Desember, maka diperhitungkan oleh pemotong dengan PP pasal 21 terutang bulan-bulan berikutnya. Ini misalnya katakanlah dia tidak ber-NPWP sampai bulan April misalnya. Di bulan Mei dia ber-NPWP. Nah, dari Januari sampai April, misalnya dia dari Januari sudah bekerja ya. Dari Januari sampai April itu dia dipotong 20%, dipotong 120%, 120%, 120%. Kalau misalnya kita asumsikan pajaknya sama. Misalnya pajaknya itu adalah 200.000. Berarti kan pajaknya 200.000 tapi dia dipotong lebih tinggi 20%, berarti dia bayar 240.000. Nah, selain yang 200.000 tadi, yang sanksi 20% 40.000, ada 4 bulan dari Januari sampai April, berarti jadi 40.000 kali 4 bulan berarti 160.000. Di Mei dia dipotong pajak lagi gitu ya, dipotong pajak lagi tapi sudah ber-NPWP, maka kan tarifnya sekarang tetap anggaplah biar kita ngitungnya gampang, diasumsikan penghasilannya sama terus, pajaknya sama terus. Bulan Mei dikena pajaknya 200.000 juga, tapi dia tidak dipotong sanksi karena sudah ber-NPWP. Nah, karena sebelumnya sanksinya yang 40.000 sebulan atau 20% sebulan itu sudah dibayarkan selama 4 bulan, 40.000, 160.000, maka dia si sanksi tadi diperhitungkan oleh pemotong PPh. Jadi 200.000 kan bulan Mei itu 200.000, kita kurangkan dengan sanksi yang 20% kali 4 bulan 160.000, maka bulan Mei dipotong hanya 40.000. Ini jika pegawai tetap tersebut mempunyai NPWP sebelum bulan Desember. Contohnya nanti kita bisa lihat. Hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama, meminta bukti pemotongan PP pasal 21. Tadi sudah disampaikan bahwa bukti pemotongan PPh pasal 21 itu harus diberikan kepada si penerima atau yang dipotong pihak kantor PPh pasal 21-nya sebagai sebagai kredit pajak kalau tidak final, kalau final sebagai bukti sudah dibayar pajaknya. Kemudian juga punya hak mengajukan surat keberatan maupun mengajukan permohonan banding kepada kantor pajak ya dan ke pengadilan pajak. Kemudian kewajibannya menyerahkan surat pernyataan dan menyerahkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Adapun kewajiban penerima penghasilan itu wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak ya. Kemudian membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun. Kenapa? Karena nanti kan waktu penghasilan itu terutama untuk pegawai tetap itu penghasilan dikurangi PTKP, maka dia harus ketahuan dulu berapa PTKP-nya, berarti berapa tanggungan keluarga per 1 Januarinya. Berikutnya lagi menyatakan surat pernyataan tanggungan pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun dan membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadinya perubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Kalau dia tidak membuat, maka dia hanya berhak atas PTKP yang lama, misalnya waktu dia pertama bekerja dia TK 0. Karena dia tidak memberikan pernyataan perubahan tanggungan, ya, misalnya dia sudah menikah, sudah punya anak, maka dia hanya dipotong pengurang penghasilan itu hanya dari PTKP yang
TK 0, padahal mungkin dia sudah menikah. Nah ya, rugi kan kalau kayak begitu, karena pajaknya jadi lebih gede, karena penghasilan itu yang jadi lebih besar. Nah jadi sebaiknya memang harus ketika terjadi perubahan harus memberitahukan agar dipotong PT atau dikurangi PTKP-nya sesuai keadaan sebenarnya, tapi dengan hitungannya per 1 Januari. Berikutnya lagi, pemotongan penyetoran pelaporan. Saat pembayaran penghasilan maka dipotong ya per pembayaran. Maaf, nanti kan sebenarnya waktu menerima penghasilan dia dipotong. Nanti tadi sudah disampaikan ada bukti potong. Untuk pegawai tetap bukti potongnya itu setahun sekali. Untuk non PNS dia 1721A1, untuk PNS dia 1721A2. Tapi kalau dia bukan pegawai tetap, biasanya per pembayaran atau per bulan. Jadi bukti potongnya lebih banyak. Nah, pajak PP21 ini paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan takvim berikutnya dengan menggunakan surat setoran pajak atau surat setoran elektronik atau e-billing, baik ke Kanbank atau maupun ke kantor pos Indonesia yang memang ditunjuk sebagai penerima pembayaran pajak. Pelaporannya menggunakan SPT masa PP Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan SPT masa atau e-filing, atau kalau sekarang e-bupot ya di djp.go.id. Kalau yang kertasnya SPT masanya ke kantor pajak. Ini contoh bukti potong PPh Pasal 21. Ini untuk pegawai tetap. Ini kebetulan non PNS nih, 1721A1, mirip-mirip PNS juga seperti ini. Ini bukti potong yang akan diterima akhir tahun ya, akhir tahun. Jadi ini karena ini bukti potongnya ini penghasilan 1 tahun. Biasanya diterima akhir tahun atau awal tahun berikutnya, misalnya sampai Desember kan penghasilannya, mungkin bulan Januari sudah diterima. Ini akan digunakan untuk pelaporan SPT masa, dan kalau ini sifatnya tidak final. Namun ada juga bukti potong. Nah yang di samping kanan ini, oh bukan, ini e-billing ya. Namun ada juga bukti potong yang lain yang bukan pegawai tetap. Bukti potongnya yang di atas setiap pembayaran penghasilan atau penerimaan penghasilan yang diterima itu dipotong PP 21, itu biasa dikasih 1 bukti potong, tapi boleh juga dikumpulkan kalau 1 pemberi kerja ya, dan digabungkan 1 bulan. Bukti potongnya bukan seperti ini. Kemudian kan harus dibayar pajaknya dan dilaporkan. Yang sebelah kiri ini adalah contoh SPT masa PPh Pasal 21, dan yang sebelah kanan ini adalah contoh kode billing. Ya, ketika kita mau bayar pajak, kita harus buat kode billing dulu, kemudian baru dibayarkan, dapat NTPN, baru dilaporkan dalam bentuk SPT masa. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Untuk materi berikutnya adalah bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21.